Setan itu kalau menyesatkan kehidupan manusia itu melalui 6 metode, melalui 6 jebakan. Yang pertama, setan itu akan menggoda manusia supaya manusia berbuat kesyirikan. Kalau manusia selamat dari kesyirikan, setan akan menjebak dengan lubang jebakan yang kedua, yang disebut dengan perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi. Kalau orang itu selamat dari jebakan yang kedua, setan tidak putus asa. Setan akan mendatangi yang ketiga. Jebakan yang ketiga bernama dosa-dosa besar. Dan dosa besar itu bukan hanya membunuh, bukan hanya minum khamar. Dosa besar itu banyak, lebih dari 70 dosa besar. Dan kalau kita pengen tahu kapan, kalau kita pengen tahu perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, maka sesungguhnya harus paham apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi. Kalau ada dosa, diterangkan ancamannya dengan kata laknat, berarti itu dosa besar. Yang keempat, yaitu dijadikan kita sibuk dengan dosa-dosa kecil yang sering diremehkan dengan sebelah mata. Dosa kecil diremehkan sebelah mata itu merupakan strateginya setan. Ya, kita harus ingat kata Rasulullah dengan bahasa yang sangat indah. Nabi mengatakan hati-hati sama dosa kecil. Karena perumpamaan dosa kecil itu yang diremehkan sebagaimana kalian berjalan dalam satu safar. Datanglah malam, lalu kalian ingin menghidupkan api unggun. Maka yang kalian kumpulkan adalah ranting. Semakin banyak ranting kalian kumpulkan, semakin besar nyala api. Ranting-ranting yang kita kumpulkan itu perumpamaan dosa kecil. Kalau kita merujuk kepada baginda Nabi, ranting-ranting kecil itu adalah dosa-dosa kecil. Lalu nyala api yang terbentuk itu adalah ancaman nerakanya. Makanya sesungguhnya setan itu kalau mendapati manusia gagal digoda dengan syirik, gagal digoda dengan perkara-perkara yang tidak sunnah, dosa-dosa besar, maka setan menggodanya dengan dosa-dosa kecil yang sering diremehkan. Kalau ini pun berhasil selamat manusianya, maka setan kalaupun ini tidak selamat, kalaupun dia selamat dari dosa ini, maka setan tidak berhenti. Setan akan menggoda dia dengan yang kelima. Yang kelima itu apa? Yaitu perkara mubah yang dibuat berlebihan. Jadi perkara mubah, perkara yang diperbolehkan. Perkara mubah itu tidak ada potensi pahalanya, tidak ada potensi dosanya. Namanya mubah. Tapi perkara mubah itu dijadikan salah satu strateginya setan. Karena setan itu memiliki ilmu tingkat tinggi bagaimana merubah sesuatu itu bisa menjadi penghalang manusia untuk meraih rahmatnya Allah. Nah, dia itu memakai celah-celah yang kadang-kadang lembut, yang tidak dirasa. Karena sekali lagi saya menyampaikan untuk nasihat kita bersama, setan itu kalau gagal di satu dosa, dia akan berimprovisasi dengan dosa yang lain.